Oke, selamat datang. Kali ini kita akan membahas tentang pragmatik, salah satu bagian dari ilmu linguistik. Nah, dalam pragmatik ini kita akan mempelajari sesuatu hal baru tentang maksud bahasa. Nah, dari apa yang akan saya sampaikan ini itu berasal dari bukunya si George Yule, judulnya Pragmatik. Itu terbitan dari Oxford University Press tahun 1996. Itu udah lama sekali, cuma sampai sekarang itu masih relevan ke kajian yang dilakukan Yule itu. Dan kebetulan saya punya e-booknya, punya PDF-nya, jadi itu yang akan menjadikan dasar saya untuk memberikan istilahnya informasi terkait pragmatik sebagai bidang keilmuan, khususnya pragmatik sebagai cabang ilmu linguistik. George Yule sendiri itu membuat buku ini sangat lengkap, sangat detail. Pembahasan tentang pragmatiknya itu sangat jelas, dari definisi hingga ke praktik, bahkan sampai ke analisisnya seperti apa. Makanya saya merasa buku ini itu baik untuk kita pelajari bersama sebagai bahan dari perkuliahan pragmatik itu. Jadi apa itu pragmatik? Secara sederhana, pragmatik itu adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang maksud tuturan. Jadi ketika semantik itu mempelajari tentang makna bahasa, sintaksis tentang tatanan suatu bahasa, nah pragmatik ini mempelajari tentang maksud ujaran suatu bahasa, ujaran dari si penutur. Nah, di sini juga kita akan mempelajari bagaimana noisy motor lewat atau nanti ada bakso itu saya abaikan ya, karena saya malas ngedit. Oke. Jadi di pragmatik ini kembali lagi ya. Jadi di pragmatik ini kita akan mempelajari bagaimana maksud dari suatu ujaran yang dikatakan oleh penutur dan dampak dari ujaran itu yang diterima oleh si pendengar atau penerima tutur itu tadi. Nah, untuk pendekatan dalam pragmatik ini itu melihat bagaimana pendengar bisa menginterpretasikan apa yang dikatakan oleh penutur dan istilahnya memaknai atau memaknai interpretasi dari suatu ujaran itu menjadi sebuah tindakan, baik itu tindakan yang pasif maupun yang aktif. Tindakan yang pasif itu bentuknya pikiran seperti informasi, sedangkan tindakan yang aktif itu seperti misalkan penutur itu bilang tolong tutupkan pintu. Nah, tindakan pasifnya adalah kita menutup pintu. Itu dikaji semua dalam pragmatik. Nah, pendekatan yang lain juga dijelaskan juga dalam bukunya, itu mengeksplorasi apa yang tidak dikatakan tetapi dia merupakan bagian dari tuturan itu. Nah, ini agak repot. Jadi kenapa ini agak repot? Ini khususnya repotnya itu kalau misalkan kita punya pacar gitu ya. Pacar kita ditanya, makan apa? Dia jawab terserah. Nah, pusing nggak kamu? Pusing itu pasti, karena kita harus memaknai ujaran terserah dari pacar kita itu tadi. Apa yang kita mau, apa yang akan kita makan berdua antara saya dengan pacar, karena dia bilangnya terserah. Nah, itulah yang dipahami dalam pragmatik. Mudah-mudah susah, tapi cukup kompleks, seperti hanya kita memahami ujaran pacar kita. Dijak makan apa, bilang terserah. Dijak mau kemana, dijak pergi kemana, bilang terserah. Tapi ketika kita udah ngajak makan ke situ, dia komplain. Atau kita ngajak pergi ke situ, dia komplain. Nah, itulah repotnya memahami tentang maksud dari suatu ujaran.
Di sini pragmatik akan membantu kalian memahami orang-orang yang seperti itu. Bagaimana melakukan treatment terhadap orang-orang yang hobinya ngomong terserah. Karena dalam pragmatik kita akan memahami tentang maksud dari suatu ujaran. Mungkin contoh yang lain dalam pragmatik ini sebagai pengantar ya. Itu misalkan saya katakan makan yuk. Nah kalian itu bisa menginterpretasikan apa yang saya katakan tadi sebagai sebuah ajakan untuk makan atau sebagai sebuah traktiran. Ketika saya ngomong makan yuk, kalian bisa menginterpretasikan berarti saya ngajak kalian makan. Atau mungkin kalian juga bisa menginterpretasikan, wah aku mau ditraktir nih. Tuh, jadi disitulah domain yang akan kita pelajari dalam kajian pragmatik ini. Oke, jadi mungkin cukup sekian untuk masalah pragmatik sebagai pengantar ya. Nah, nanti kalau di video-video selanjutnya kita akan membahas tentang pragmatik lebih mendalam dari deisisnya, dari politenessnya, dari speak act-nya, dari lokusi perlokusinya dan sebagainya. Untuk video kali ini sebagai pengantar saya cukupkan sekian. Jika mungkin ada yang masih bingung, saya rasa nggak ada yang bingung karena ini sebagai pengantar di awal, itu nanti bisa kita komunikasikan di tempat yang lain, misalnya di kelas atau mungkin di tempat nongkrong atau mungkin dimanapun itu ya. Cukup sekian, terima kasih.